Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin soimin wal wasaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran, bulan supaya kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana tentang permulaan turunnya wahyu, yaitu nuzul Quran, karena materinya yang berkaitan dengan nuzul Quran. Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sejak kecil sudah menampakkan bakal calon nabi dan rasul. Di antaranya ketika Rasulullah sedang bersama teman-temannya, datang malaikat Jibril dan membelah dadanya. Masih kecil. Lalu ketika Rasulullah beranjak dewasa, setiap Rasulullah membuang kotoran karena mencari tempat untuk menyendiri. Ternyata semua batu-batuan bersolawat kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau tidak tahu, melihat ke belakang ternyata nggak ada orang. Itu tanda-tandanya. Dan juga Rasulullah mendapatkan irhas. Sebelum mendapatkan wahyu, Rasulullah mendapatkan irhas, yaitu mimpi yang benar. Malamnya bermimpi, paginya kenyataan. Itulah tanda-tanda Rasulullah akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, ketika usianya 37 tahun, beliau selama 3 tahun berkholwat, menyendiri, yaitu di Gua Hira, di Jabal Nur, sekitar 4 mil dari Mekah. Sekitar 1 mil itu 1609 km. Kalau 4 mil berarti 3.218 km. Bayangkan ya, Rasulullah selalu setiap bulan Ramadan, sebulan penuh. Jadi sebelum ada ketentuan tentang puasa Ramadan, Rasulullah setiap bulan Ramadan 3 tahun berturut-turut sebelum Rasulullah menginjak 40 tahun selalu berkholwat dan bertahanus, beribadah di Gua Hira. Dan uzlah, mengasingkan diri dari kaumnya yang jahiliyah. Dan Rasulullah setiap bertahanus mengikuti syariat Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim, karena belum mendapatkan wahyu. Ketika Rasul sedang berturut-turut selama 6 bulan, begitu Rasul akan menginjak usia 40 tahun, selama 6 bulan Rasul bermimpi. Mimpinya kenyataan, namanya irhas, seperti yang tadi saya terangkan. Selama 6 bulan berturut-turut. Lalu begitu pas malamnya, jadi Al-Quran itu diturunkan seseluruhnya, satu kitab, pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah. Jadi pertama kali Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, yaitu hari Jumat tanggal 17 Ramadan
13 tahun sebelum Hijriah. Lalu Allah menurunkannya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah, disitulah Rasulullah mendapatkan wahyu secara berangsur-angsur, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Ramadan. 13 tahun sebelum Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. 610 Masehi. Tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Karena jangka waktu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 600 tahun, ya. Lalu begitu Rasulullah sedang bertahanus beribadah, datanglah malaikat Jibril, ya. Langsung mengatakan, "Ya Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah." Rasul belum pernah mengenal Jibril karena belum pernah membaca kitab, ya. Lalu begitu memperkenalkan diri sehingga tidak kaget karena Rasulullah sering bermimpi, ya, itu juga sebagai tanda-tanda nubuah, kenabian. Mimpinya benar. Sengaja Allah memberikan sesuatu ilham kepada Rasulullah sebelum menjadi nabi, 3 tahun berturut-turut selama bulan Ramadan penuh bertahanus di Gua Hira. Sehingga begitu datang malaikat Jibril langsung mengatakan, "Ya Muhammad, akulah Jibril dan kau adalah utusan Allah." Langsung mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Lalu Muhammad yang belum jadi nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Apa yang harus saya baca? Aku tidak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Aku tidak bisa baca. Karena Rasulullah ummi, belum pernah membaca dan belum pernah menulis. Seandainya Rasulullah bisa membaca dan menulis, maka Al-Quran menjadi fitnah buatan Muhammad. Ya. Lalu Rasul langsung dibekap, ya, ditangkap, dibekap oleh malaikat Jibril, ya, dirangkul sampai Rasulullah merasa kepayahan dan dilepaskan kembali. "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Maka Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca, sampai 3 kali. Ketiga kalinya sampai Rasul merasa kepayahan karena degapan begitu kuatnya malaikat Jibril dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Dan Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Akhirnya begitu keempat kalinya Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah Muhammad diangkat menjadi nabi, belum rasul, ya. Jadi wahyu yang pertama tentang kejadian manusia, surat Al-Alaq, 5 ayat, ya, yang langsung diberikan oleh malaikat Jibril, itulah sebagai tanda kenabian, diangkat sebagai nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah yang mengajarkan kepada manusia dari ketidaktahuan, ya. Jadi inilah wahyu yang pertama kali yang turun menandakan Muhammad sebagai nabi diangkat menjadi nabi. Lalu Rasulullah dengan ketakutan karena belum pernah melihat Jibril, belum pernah mengenal Jibril, karena Rasul belum pernah membaca kitab, hanya ilham dari Allah. Lalu Rasulullah dengan sangat ketakutannya berlari sambil menghafalkan surat yang tadi diajarkan malaikat Jibril, langsung pulang ke rumahnya Siti Khadijah dan langsung mengatakan,
Zamiluni, 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 selimutilah aku sampai 3 kali. Siti Khadijah merasa kaget, ya. Lalu setelah diselimuti sudah tenang Rasulullah dan mengatakan, wahai Siti Khadijah, wahai istriku, telah terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Aku takut terhadap diriku sendiri. Maka Siti Khadijah mengatakan bahwa, wahai suamiku, engkau adalah orang yang terjaga. Tidak mungkin setan dan hawa nafsu mempengaruhi dirimu. Allah akan menjagamu. Engkau selalu menyambung silaturahmi, menolong orang lain, dan juga memberikan kenyamanan kepada orang lain, juga menjamu tamu. Engkau adalah orang yang terpilih. Akhirnya ketika Rasulullah menceritakan kejadian di Gua Hira, Siti Khadijah membawanya kepada saudara sepupunya, anak pamannya, yaitu Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani yang sudah hafal tentang Injil dan bisa menulis dengan tulisan bahasa Ibrani, ya. Akhirnya dibawa. Kebetulan pendeta tersebut sudah tua dan buta matanya. Lalu Siti Khadijah mengatakan, wahai saudaraku, ini saudaramu ada kejadian yang luar biasa. Maka kata Waraqah bin Nawfal, coba ceritakan. Akhirnya ceritakan kejadian. Maka begitu mendengar apa yang Rasul ceritakan tentang di Gua Hira, ini Waraqah bin Nawfal karena tahu dari kitab Samawi, yaitu kitab Injil, ya, dia mengatakan, hadza namus, hadzan namus allazi nazala Allahu Musa. Inilah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Namus itu artinya malaikat Jibril, ya. Lalu begitu mendengar bahwa inilah malaikat Jibril yang turun kepada Musa, dan engkau akan diangkat menjadi nabi, dan engkau akan diusir dari kaummu. Rasul langsung kaget. Masa sih? Aku kan selalu orang memandangku sebagai orang yang terpercaya, orang al-amin. Semua orang tahu tentang diriku orang yang terpercaya. Kenapa diusir? Karena semua orang yang menyeru seperti engkau akan terusir dari kaumnya. Semua nabi terusir. Kenapa? Karena beda, ya. Jadi kebiasaannya beda. Kalau nabi menyeru kepada kebaikan, sedangkan umatnya jahiliyah. Akhirnya Rasulullah pulang, ya. Dan Rasul menunggu sampai beberapa hari tidak turun lagi wahyu. Sampai Rasul merasa kangen dengan apa yang pernah diterimanya bersama malaikat Jibril. Akhirnya selama 40 hari barulah ketika Rasul sedang tidur, enak-enak tidur karena selalu membayangkan ingin bertemu dengan malaikat Jibril, ya. Ketika Rasul berjalan-jalan, ya, di Gua Hira mau berangkat lagi, ternyata datang seruan langsung dari langit. Ya Muhammad, ya Rasulullah, akulah Jibril dan kau adalah utusan Allah. Rasul melihat ke ufuk, ternyata malaikat Jibril sedang duduk, ya, antara langit dan bumi. Ini besarnya sampai sayapnya itu 600 sayap. Malaikat Jibril 600 sayap yang membentang dari timur ke barat. Rasul melihat ke belakang, malaikat Jibril nampak. Ke samping, ke semua arah. Karena begitu besarnya sehingga dunia tertutup. Dan Siti Khadijah sampai menyuruh orang untuk mencari Muhammad yang sedang berhadapan dengan malaikat Jibril. Tidak ketemu. Sampai balik lagi mengatakan Muhammad tidak ada. Padahal sedang berdiri situ karena terhalang oleh malaikat Jibril begitu besarnya. Lalu Rasul pulang dan merasa gemetar lagi karena kedua kalinya Rasul berhadapan langsung dengan malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Sampai Rasul merasa ketakutan karena belum pernah Rasulullah yang berkaitan dengan malaikat, belum pernah Rasulullah belajar tentang siapa malaikat Jibril itu. Akhirnya sudah kedua kalinya Rasul tertidur, ya. Begitu tertidur langsung Allah berfirman, ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabba fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun taksir wali rabbika fasbir. Inilah
uh, ayat yang kedua turun yaitu surat Al-Mudatsir, 7 ayat yang berturut-turut, ya. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan semua dosa tinggalkanlah. Wala tamnun taksir, wala tamnun tastaksir, dan apabila engkau memberi, jangan sampai ingin mendapatkan yang lebih. Wali rabbika fasbir, dan untuk dakwah kepada Tuhanmu maka perlu kesabaran. Itulah 7 ayat yang berturut-turut, yang ringkas tapi begitu luar biasa, ya. Yang pertama tentang dakwah, ya. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, jangan tidur terus, artinya begitu, ya. Bangkitlah dan beri peringatan tentang agama tauhid. Karena Rasulullah diutus kepada orang-orang yang benar-benar bangkawarah, yaitu orang Arab jahiliyah yang banyak Tuhannya, sedangkan yang diserukan adalah keesaan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Lalu ayat yang keduanya, kum fa'anzir, ya, beri peringatan. Wa rabbaka fatahhir, ayat yang ketiganya, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, ya, besarkanlah dengan kalimat tauhid, Allahu Akbar, ya. Lalu wa thiyaba fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kita dakwah harus benar-benar bersih pakaian, ya, batin kita, ya, untuk menghadapi orang-orang yang benar-benar kita harus bersiap dengan pakaian ketakwaan kita, ya. Warudza fahjur, dan semua dosa tinggalkanlah. Yang sampai kita dakwah, dosa kita, ya, jangan sampai syukur-syukur kita bisa, ya, istighfar. Sebelum kita dakwah, istighfar dulu, ya. Sebelum kita melangkah kepada kebaikan-kebaikan, istighfar dulu. Insya Allah kalau orang yang istighfar akan dijaga oleh Allah. Rasulullah aja istighfarnya sehari 100 kali, sholat taubatnya 70 kali. Berarti kali 2 rakaat, 140 rakaat Rasul. Setiap harinya. Kita berapa kali sholat taubat? 1 rakaat, 2 rakaat pun merasa bangga, ya. Oleh karena itu bulan Ramadan begitu luar biasa, ya, turunnya Al-Quran. Kita lanjutkan bahwa dakwah yang pertama yang menyeru pada hari itu, 1 hari 4 orang yang beriman. Begitu Rasulullah mendapatkan titik Rasul yang tadi, yang pertama mendapatkan kenabian, yang keduanya mendapatkan titik Rasul, ya, sehingga dakwah yang pertama kali 1 hari 4 orang. Yang pertama Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau menerima langsung dakwah Rasulullah. Yang keduanya Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib diasuh Rasulullah sejak kecil. Jadi anak-anak yang beriman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiganya Zaid bin Harisah, budaknya Rasul yang sudah dimerdekakan. Yang keempatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq alaihissalam. Itulah 4 orang. Lalu Abu Bakar Siddiq, karena dengan piawainya berbicara, dengan akhlaknya, dengan kekayaannya, dengan pengaruhnya, akhirnya bisa mempengaruhi sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Di antaranya yang kelimanya Utsman bin Affan. Yang keenamnya Zubair bin Awam. Yang ketujuhnya Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Thalhah bin Ubaidillah. Yang ke-10 budaknya Thalhah namanya Su'aib Arumi, ya. Yang ke-11 itu budak juga, yaitu Ammar bin Yasir, ya.
dengan ibunya, dengan bapaknya Yasir dan ibunya Sumaroh. Ibunya Sumayyah. Lalu yang ke 14 yaitu Abdullah bin Mas'ud. Yang ke-15-nya Abizar Al-Ghifari. Lalu yang ke-16-nya baru Bilal bin Rabah, karena disiksa akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq dan memeluk Islam. Itulah 16 orang yang pertama kali menyeru kepada agama tauhid. Ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, alhamdulillah kita diberikan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang paling besar Allah turunkan kepada kita. Kita harus menerima dengan senang hati. Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling utama ibadah umat adalah baca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah kalau memilih pemimpin perang, ditanya berapa hafal, berapa juz Anda hafal. Sehingga semua sahabat Nabi berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, ya. Karena zaman Rasul itu pemimpin perang juga bisa mengimaminya, ya. Dan Al-Quran kita baca akan memberikan syafaat kepada orang yang bacanya. Sebagaimana sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi penolong, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam beribadah, sampai penghujung bulan suci Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anggaplah Ramadan sekarang adalah Ramadan yang terakhir, sehingga kita benar-benar memanfaatkannya setiap hembusan nafas, setiap detik, setiap waktu untuk beribadah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya jalal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tafassana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Hasil muradana wa hasil maqasidana minad du'a wa minkal ijabah ya Allah. Fastajib lana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.